Terkait dengan surveillance yang dilakukan di ibu kota negara ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan yang secara garis besar itu ada kegiatan demam berdarah, survei nyamuknya, lalu malaria, dan yang saya kira tidak kalah pentingnya adalah tikus ya. Nah, tiga kegiatan besar ini yang saya kira yang kita lakukan sejak tahun 2022 sampai dengan 2023. Adapun lokasinya saya kira yang pertama itu di PT ITC ya, iya, PT ITC, Tronen dan main office-nya ya. Lalu yang di Bumi Harapan dan yang terakhir adalah di Bukit Bangkirai. Saya kira ini yang menarik sekali dan ini sangat-sangat menarik sekali buat kita sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari PT KLPP Banjarbaru, Pak Hamidi beserta tim yang telah melakukan kegiatan survei vektor dan binatang pembawa penyakit tahun 2022 sampai 2023 di beberapa wilayah Kabupaten Penajam, termasuk wilayah kawasan inti pusat pemerintahan atau IKN saat ini. Semoga kedatangan ini tadi gimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Iya. Untuk selanjutnya ini mungkin langsung saja Pak kita. Bagaimana hasil kegiatan yang dilakukan selama tahun 2022 sampai 2023, terutama di IKN ini Pak, di kawasan inti pusat pemerintahan tempat Ibu Kota Nusantara. Kepada Pak Hamidi beserta tim kami persilahkan. Baik, makasih Pak Ponco. Saya kira ini kesempatan yang baik sekali pagi ini kita bisa bergabung di sini untuk menyampaikan kegiatan kita ya. Mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan di awal dulu. Yang pertama, ini mungkin bulan-bulan terakhir ya kita menggunakan nama Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penyakit Banjarbaru ya. Iya. Tahun depan, mungkin beberapa hari ke depan lagi kita akan merubah nama menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Oh, iya. Baik Pak Ponco, seperti yang disampaikan tadi, saya kira terkait dengan surveillance yang dilakukan di ibu kota negara ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan yang secara garis besar itu ada kegiatan demam berdarah, survei nyamuknya, lalu malaria, dan yang saya kira tidak kalah pentingnya adalah tikus ya. Nah, tiga kegiatan besar ini yang saya kira yang kita lakukan sejak tahun 2022 sampai dengan 2023. Adapun lokasinya saya kira yang pertama itu di PT ITC ya, iya, PT ITC, Tronen dan main office-nya ya. Lalu yang di Bumi Harapan dan yang terakhir adalah di Bukit Bangkirai. Saya kira ini yang menarik sekali dan ini sangat-sangat menarik sekali buat kita sekali. Terkait dengan hasilnya saya kira ada beberapa yang memang ingin kami sampaikan. Yang pertama, saya kira ada 7 jenis malaria ya, yang vektor malaria yang ada di wilayah IKN ini yang bisa kita kita sebutkan satu persatu di sini. Ada Subfictus fagus ya, lalu Indifinitus, Hircanus group, dan Koci, Balabacensis, dan Umbrosus group ya. Saya kira 7 itu yang kita dapatkan di wilayah IKN. Nah, saya kira terkait dengan ini mungkin bisa dijadikan bahan kita semua juga terkait dengan dukungan kita untuk pembangunan IKN ini. Saya kira terkait dengan hal ini, saya kira ini memang ada beberapa yang perlu kita cermati ya. Demam berdarah misalnya di Bumi Harapan yang pernah kita lakukan itu memang kalau angkanya mungkin sudah relatif tidak terlalu ini ya. Iya. Tapi walau bagaimana ini juga menjadi perhatian kita semua ya, dan karena apalagi IKN ini kan menjadi pusat perhatian kita semua ya, dan Bumi Harapan itu kan berdekatan sekali dengan titik 0 ya, atau malah dari 1 dia malah ya. Jadi itu termasuk IKN itu masuk ke Bumi Harapan itu Pak. Bumi Harapan, masuk. Ya, dan termasuk lagi yang Kelurahan Pemaluan kalau di betul. Wilayah Puskesmas Maridan. Nah, jadi masuk di situ Pak. Ya. Ini yang saya kira Pak Ponco barangkali yang jadi perhatian kita semua ya. Jadi saya kira dukungan kita itu tidak akan pernah berhenti ya. Sepanjang nanti pendanaan yang diberikan kepada kami juga ada, kami akan melakukan itu ya. Lalu yang berikutnya terkait dengan apa yang kita temukan waktu survei vektor ini juga, saya kira kalau malaria sudah saya sebutkan tadi 7 tadi ya.
Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah Kulek. Kulek ini kan sebenarnya ini juga ada beberapa sisi ya. Dia bisa juga membawa menularkan filaria ya. Iya. Dan juga saya kira ini yang tidak kalah pentingnya juga GE ya. Nah, perlu dicatat GE ini kan sekarang di wilayah Kalimantan itu sudah ditemukan ada di Kalimantan Barat ya. Iya. Dan kita juga sekarang lagi menyusun beberapa lokasi di roadmap kita itu kita akan melakukan untuk pemantauan GE-nya ya. Nah, dan saya kira IKN juga ini mungkin jadi perhatian kita juga nanti ke depan nanti. Nah, tapi saya ingin mengatakan kepada kita semua terkait dengan yang faktornya yang ada ini tidak menutup kemungkinan ini akan bisa jadi suatu ketika akan terjadi ya. Nah, lalu pilaria saya kira kalau di daerah PPO mungkin tidak ditemukan ya. Ya, tapi itu tahun 2018. Oh, lama ya. Sudah lama sekali. Lama, ya. Dan ini dalam pemantauan, tinggal sisa kita 5 kasus aja. Betul. Ada di wilayah Kecamatan Babulu. Ini yang saya kira benar apa yang disampaikan Pak Ponco. Ini kayaknya perhatian kita ini perlu lebih ekstra ya, karena menyangkut ibu kota negara ya. Jadi kalau ini bisa kita selalu pantau terus-menerus, saya kira tidak ada masalah. Itu yang saya kira yang perlu kami sampaikan. Lalu terkait dengan vektor malaria ini, saya kira saya nyebutkan tadi ada Subictus, Kochi, dan Pagus ya. Saya kira ini menjadi perhatian kita, meskipun sesungguhnya yang 3 yang sebutkan terakhir ini itu belum menjadi vektor ya. Betul. Tapi nyamuknya ada gitu. Nah, ini juga jadi perhatian kita. Ini harus kita cermati juga, karena di daerah lain itu kalau Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Pagus, saya kira Pagus yang ada di Banten ini juga sudah menjadi vektor ya. Di kita tidak menutup kemungkinan. Nah, saya kira ini perlu perhatian semua ya. Jadi saya terima kasih sekali ini teman-teman di PPO ini sudah luar biasa ya, dan Provinsi Kalimantan Timur ya. Saya kira ini hal-hal yang sangat baik sekali buat kita semua, dan nggak kalah pentingnya teman-teman di Promkes juga ya. Ini saya perhatikan teman-teman ini juga luar biasa juga nih, kan saya mengamati di beberapa media sosial. Saya kira ini Pak Ponco. Lalu yang berikutnya terkait dengan tikus, saya kira, nah ini menarik menarik sekali tikus ini. Kalau dari keberagamannya kita menemukan ada Tanizumi, ada Argentipenter, dan Raptus exulen. Tapi secara keseluruhan di wilayah IKN ini sesungguhnya itu yang menarik di kita adalah yang dominasi terbesar adalah di Tanizumi. Dan kalau kita melihat dari angka infeksi tikusnya juga, saya kira ini yang di 3 lokasi ini sesungguhnya yang tertinggi angka infeksinya itu adalah di sekarang ini apa namanya ya? PT IHM, sektor turunan Pak. Ada namanya HPK ya. HPK, iya. Di HPK itu kan di tahun 2003 ya kita mengukurnya, dan lalu yang di turunan itu kita mengukurnya di 2022. Nah, di 2022 itu 11,1 angkanya. Sementara di HPK itu angkanya hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat menjadi 24,5. Kalau yang Pasarbo kita tahu lah itu 28,6 ya, itu lama ya kita tahu ya. Nah, ini apa artinya? Angka infeksi tikus ini sudah ada di tikus ya, tinggal ke manusianya. Kami sudah melakukan penelitian itu, survei ini untuk manusia kita belum menemukan. Dan kalau malaria kemarin itu juga dari 35 yang kita periksa itu ada 16 yang dalam tanda kutip ini kan suspek ya. Tetapi setelah kita periksa ternyata hasilnya juga negatif. Dan perlu dicatat Pak Ponco, ini yang menarik. Ini menarik sekali nih. Dan ini saya kira sudah di media massa juga saya sampaikan teman-teman di provinsi dan PPO ya. Itu kejadian yang ada di di Kecamatan Sepaku itu justru pendatang dari luar. 80% pendatang dari luar, hanya 20% dari dalam. Nah, ini juga artinya apa? Lintas wilayah ini yang jadi perhatian kita. Jadi kalau Bu Kepala Dinas kemarin bilang, ini semua sebenarnya kita sedikit, tapi di luar kita yang banyak. Nah, ini juga saya kira ini memerlukan kerjasama kita semua ya. Saya kira ini sekali lagi ini adalah yang bukan menengahi ya, yang mengkoordinir adalah kawan-kawan di provinsi ya. Tapi ini memang menjadi catatan kita semua. Nah, saya kira ini lalu ini mungkin terkait dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi, ini perlu kecermatan kita semua ya. Saya kira ini Pak Ponco yang bisa saya sampaikan.
Ya, terima kasih Pak Hamidi. Ini juga saya akan menyampaikan ini ke tim BTK LPP Banjarbaru. Ya. Jadi kemarin kita dengan KKP Samarinda, Ya. termasuk pusat melakukan penangkapan tikus. Ya, jadi selama 2 hari kita cukup banyak dapat. Jadi dapat 53 tikus. ya. Dari 53 tikus itu yang terinfeksi lepto itu 12. Jadi Bukan 13, Pak. 12 orang. Maaf, 12 tikus gitu. 12 tikus, 13. Yang ini, yang informasi ini, saya dapat info aja dulu ini. Tapi hasilnya belum. Tapi paling enggak itu sudah ke sana. Kalau yang di IKN kemarin, khusus di HPK kemarin. Nah, terus apa yang disampaikan Pak Midi tadi, ada bahwa kasus malaria kita 80% dari luar gitu kan. Alhamdulillah kita sekarang untuk di IKN termasuk di populasi khusus kita sudah punya kader yang dilatih di 2023 ini. Dan alhamdulillah Pak, yang dari yang populasi khusus itu yang berada di kilometer 36 ya, yang di RT 16 Sotek itu 10 aktif dia, 10 aktif mobile mereka. Jadi sudah menemukan kurang lebih ini 120-an kasus di periode September sampai Desember ini. Jadi mereka sampai ke kilometer 61, 62, padahal bukan wilayah kita. Nah, yang untuk di IKN itu sudah ada 42 kader yang terlatih. Jadi semua di IKN. Jadi semua segmen pengerjaan, misalnya istana, di bendungan, tim safety-nya sudah dilatih. Jadi mereka yang melakukan survei migrasi, Pak. Termasuk kemarin melakukan pemeriksaan yang sudah datang di situ diperiksa duluan, semuanya diperiksa. Kemudian yang untuk tahapan selanjutnya mereka secara berkala ya. Yang setiap datang pasti diperiksa, mau pulang diperiksa, termasuk yang bergejala. Dan nanti rencananya di 2024 ini kita stok RDT-nya banyak. Jadi nanti cukup untuk memeriksa secara berkala. Minimal nanti setiap 1 tahun itu kita lakukan 2 kali. Jadi biar semuanya aman, Pak. Nah, mantap ya, Pak. Ya, insya Allah itu akan jalan. Akan jalan. Jadi tidak dibebankan hanya kepada petugas kesehatan, Pak. Betul. Tapi semuanya sudah terlibat gitu. Nah, ini mungkin apa sih kira-kira yang diharapkan dengan melakukan pemeriksaan survei di IKN ini, terutama untuk pembangunan KIPP dan IKN, Pak? Baik, Pak. Saya kira sederhana aja. Satu kata kunci yang barangkali yang bisa kita sampaikan, survei ini dilakukan sebenarnya untuk memonitor jangan sampai nantinya ketika IKN sudah akses semuanya itu terjadi kasus gitu ya. Kita berharap sih jangan sampai terjadi kasus. Itu sebenarnya maksudnya. Jadi niat kita untuk itu semua. Nah, jadi sebenarnya kalau saya coba set ke belakang apa yang disampaikan Pak Ponco tadi, saya kira yang terkait dengan HPK ya, HPK dan yang kalau kita melihat runutannya ya, HPK yang diturunkan itu kan dengan HPK itu kan berdekatan ya. Jadi saya jujur saya mencermati betul dari 11,1 menjadi 24,5 itu sebenarnya angka yang hampir 2 kali lipat. Artinya ketika kita dulu melakukan di tahun 2023 dan itu belum ada pembangunan sama sekali, ternyata ada pembangunan, ada beberapa tempat-tempat yang perumahan-perumahan karyawan ya. Dan tikus ini kan, tali zoom ini kan memang sukanya memang di rumah ya. Nah jadi ini saya kira angka-angka inilah ini menggambarkan bahwa migrasi tikus itu ketika terjadi perubahan lingkungan dia akan berubah. Nah ini yang kata kuncinya yang memang harus kita cermati. Nah karena di angka infeksinya itu kan dari 11 menjadi 24,5 kan. Nah jadi sekali lagi ini tugas kita bersama. Saya percaya betul dengan teman-teman di BPO ini dan teman-teman di Kaltim. Saya kira ini kan kerja kita bersama. Lalu ini kita amati secara bersama juga dan kami dari kementerian ini mensupport sesuai dengan kemampuan yang ada di kita ya. Jadi saya kira tujuan kita sama, bagaimana kita mengamankan IKN ya. Saya kira ini ya. Jadi ini yang ingin kita sampaikan kepada kita semua ya. Jadi mungkin terakhir ke sana kapan itu Pak ya? Terakhir kemarin itu bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Nah sekarang perubahan sudah luar biasa. Luar biasa Pak.
Jadi sekarang di hunian pekerja itu, ini perkiraan saya sekitar ada di 10 sampai 12 ribuan Tenaga kerja. tenaga kerja. Luar biasa. Jadi sekarang itu mereka ada tinggal di HPK, Ya. di pusat sana Pak, termasuk Pusat sampai pekerjanya, Ya. sampai pekerjanya. Ya. Mereka terpisah di barak-baraknya itu. Ya. Jadi memang bukan main, tapi lengkap di sana, termasuk pengelolaan limbah sampahnya, sampai untuk pembuatan komposnya. Jadi nanti saya persilahkan, Ya. silakan berkunjung ke sana. Kantinnya sudah lumayan banyak dan besar, Ya. ya. Jadi nanti bisa melihat ke sana. Ya. Makanya ini kemarin ada peningkatan. Kalau kemarin kita nangkap cuma dapat berapa tikus gitu Ya, kan. luar biasa. Ini kemarin kita hari pertama dapat 27 gitu kan. Dapat 27. Dan kadang-kadang satu kandang ada 3 Pak. Wah itu kan berarti kan luar biasa di sana. Jadi Pak Ponco ini mungkin bagus juga jadi diskusi kita ya. Iya. Ketika kita menangkap di Semoy 2, di Semoy 2 itu kan lokasinya dengan yang HPK ini kan agak jauh sekali. Iya, Jauh iya, ya, bukan iya. agak jauh, Iya, bukan jauh. yang di Bukit Bangkirai ya, Ya. Pak? Iya. Itu ternyata kan kita kan dari 200 perangkap kita pasang totalnya ya selama 4 hari ya. Itu cuma dapat 3. Iya. Sementara di HPK ini cuma 2 hari itu 300 berapa apa ya perangkap ya, Iya, yang didapat itu 50. Iya, kemarin kita masangnya di 150. Ya. Ya, 150 300 perangkap. lebih lah gitu lah. Iya, iya. Nah ini saya kira sebagai gambaran ketika terjadi perubahan lingkungan itu memang migrasi makhluk ini dia kan pasti mencari ya. Iya. Tapi sekali lagi ini kan nawaitu kita untuk bagaimana ini bisa kita kendalikan kan itu yang saya kira yang terpenting buat kita ya. Iya. Ya. Oke. Nah ini Pak mungkin masukan dan saran untuk kita, termasuk untuk teman-teman nanti kita sampaikan ke teman-teman di HPK, tim safety-nya, semua pekerja PT atau pengerjaan di sana. Soalnya sekarang bukan hanya BUMN yang mengerjakan, termasuk swasta Pak. Rumah sakit swasta ada sudah ada yang mulai membangun, swasta hotel swasta. Nah, jadi paling enggak bukan hanya yang BUMN gitu, tapi semuanya nanti kita jaring. Termasuk nanti ada ini pembangunan VVIP untuk bandara. Yang ada di Riko, Kelurahan Riko itu nanti juga termasuk dalam pemantauan itu yang dekat dengan pemukiman soalnya. Itu masukan dan saran dari PT KLPP. Baik Pak Ponco, saya kira sampai masuk ke masukan dan saran, saya kira ada satu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua ya, terkait dengan kegiatan kita di sini dan sekarang dan yang akan datang ya. Saya kira satu kata kunci yang mungkin perlu saya sampaikan untuk kita semua. Yang pertama adalah ikhtiar kesehatan. Nah, ikhtiar kesehatan ini saya kira saya berbicara secara umum saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu kita selalu memantau kondisi lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial dan radioaktif ya. Dan itu semua saya kira nantinya ada 2 yang ingin saya tekankan di sana. Yang pertama itu kita mulai mengumpulkan data dan bagaimana data itu bisa disampaikan. Terkait dengan data yang ada di kita ini, saya kira mulai dari dulu sampai sekarang itu kita coba kumpulkan karena kita akan mengamati kondisi di IKN itu dari awal sampai dan berjalan dan seterusnya. Sehingga data-data ini perlu kita base data ini perlu kita simpan dengan baik sehingga nantinya kalau seperti turunan misalnya, turunan dengan di tahun 2002 dengan turunan 2023 berbeda, dengan 2024 berbeda. Betul. Tapi berbeda dalam tanda kutip kita akan menuju kepada yang positifnya. Ya. Nah, kata-kata inilah yang barangkali mungkin kita sama-sama kita kawal nantinya. Jadi pengamatan terhadap fisik lingkungan itu nanti berimbas kepada kesehatan kan, karena ujung-ujungnya itu. Karena semuanya nanti kan pasti kita di muara-muaranya kesehatan. Nah, lalu terkait dengan hal yang ini saya kira ada tiga masukan yang mungkin kami sampaikan. Yang pertama kita pasti memberikan masukan dulu ke yang punya otorita ya. Betul. Nah, terkait dengan yang punya otorita ini saya kira mungkin bahasnya sederhana ya, tapi mungkin nanti dalam prakteknya agak susah ya. Yang pertama mungkin kami ingin menyarankan agar pihak otorita IKN ini membuat regulasi yang memberikan peran, tugas dan tanggung jawab terutama teknis kesehatan, termasuk dukungan pembiayaan atau
sharing pembiayaan. Iya. Nah ini kan nih kalau pihak otoritas sudah melakukan itu, saya kira semua akan enak bekerja ya. Iya. Jadi nggak, artinya ada payung hukumnya gitu kan. Iya. Nah, jadi termasuk mungkin hubungan sharing pendanaannya, karena ini penting sekali. Kita mungkin bisa bekerja maksimal ketika semua ada pendanaan ya. Apakah itu nanti sharing atau mungkin pool, ya syukur-syukur kalau memang bisa pool, ya alhamdulillah gitu kan. Jadi teman-teman juga akan enak. Nah, dua saran berikutnya saya kira, saran dan masukan ini saya kira ini tertuju kepada kita kesehatan ya. Saya membuatnya dinas kesehatan secara umum aja. Itu yang pertama, agar selalu mewaspadai dampak faktor risiko lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan sesuai dengan batas wewenang dan tanggung jawab yang diamanahkan. Jadi kata kuncinya tuh yang saran kepada dinas kesehatan itu, pertama itu faktor risiko lingkungan, yang kedua faktor penyakitnya. Kita mungkin tidak akan bisa lepas dari dua itu, karena kalau kita berbicara perubahan yang ada di faktor lingkungan, itu fisik, kimia, biologi, radioaktif, dan mungkin termasuk sosial di dalamnya. Saya kira dua hal itu tidak akan lepas. Yang pertama faktor risiko lingkungan, yang kedua penyakit yang berbasis lingkungan. Sekali lagi itu semua dalam wewenang, batas wewenang, dan tanggung jawab yang diamanahkan dari kita. Saya kira itu kata kuncinya. Sekali itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi ini nanti Pak segera kita tindak lanjutin. Jadi hasil dari BTK LPP Banjarbaru serta KKP Samarinda serta kemarin dari pusat akan kita tindak lanjuti untuk kita bersurat paling enggak kewaspadaan kepada puskesmas, kemudian kecamatan, lintas sektor termasuk nanti kepada para stakeholder dan ini yang terutama yang pembangunan, segmen pembangunan di IKN, baik BUMN maupun yang swasta. Itu semoga semuanya bermanfaat. Tapi kira-kira ini Pak, saya tanya lagi satu ini. Hal-hal kecil apa yang bisa dilakukan ya untuk terutama teman-teman di HPK, di kantin untuk mengurangi populasi itu? Bolehkah mereka untuk masang perangkap, paling nggak diwajibkan Pak? Biar tikusnya nggak terlalu banyak begitu Pak. Soalnya selama ini kan nggak pernah dipasang perangkap di sana. Saya kira ikhtiar ya kesehatan yang paling sederhana memasang perangkap. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, tolong sampah-sampah jangan berserakan. Itu yang terpenting, karena kalaupun kita memasang perangkap tapi sampah tetap berserakan, tikus tetap akan bergentayangan gitu kan. Jadi saya kira itu aja sih. Itu hal-hal kecil ya. Yang kedua mungkin lalat juga perlu dipertimbangkan, karena itu juga akan mengganggu situasinya ya. Lalu kalau kita berbicara itu kan rembet-rembetnya nanti kan saluran pembuangan, ya kan. Jadi tempat pengumpulan sampah sementara itu, saya kira saya setuju itu kalau memang langkah yang kecil aja, memasang perangkap. Memasang perangkap, dan sampahnya yang dikelola. Itu aja sih. Jadi alhamdulillah di sana Pak, saya melihat terakhir kemarin pemantauan. Alhamdulillah sampahnya sudah tidak berserakan, tapi dikelola dengan baik, termasuk pembuangannya, pembuangan sampahnya, jadi bekas-bekas makanan itu sudah dikelola baik lah. Kalau awal-awal saya di sana itu, ini bukan main ini, saya awal-awal masuk, tapi alhamdulillah kemarin saya terakhir di bulan akhir November kemarin Pak, ke sana sampai tanggal 2 di sana itu sudah tertata rapi, termasuk yang pengambilan sampah rutin. Cuman memang drainase yang agak-agak mungkin agak-agak agak-agak perlu perbaikan. Terima kasih Pak Amidi beserta tim, Mbak Rona, semuanya. Ini pengalaman baru untuk kita. Saya kepengen belajar banyak. Saya entomolog tapi belum sah ini. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih tim Promkes. Dan juga terima kasih terutama sebenarnya para kader ini. Kita harus berterima kasih sama kader kesehatan karena mereka garda terdepan kita Pak. Untuk baik untuk ketika survei vektor maupun untuk ini penemuan kasus malaria secara dini. Kepada punggung kita Pak. Kepengen juga sih kalau memang kita ada waktu nanti bolehlah kita termasuk semangat kita termasuk kader-kader yang di IKN ini itu yang penting karena tanpa mereka mungkin kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Terima kasih, semoga semuanya bermanfaat, semoga kita sehat selalu semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.